Kutuk keturunan. Orang pemuda asal Malang yang baru 3 bulan kuliah di Jakarta mengirim pesan ke ibunya. Ma, nanti sore aku ikut kebaktian mematahkan kutuk dari garis keturunan. Aku merasa sebulan ini terkena kutuk keturunan. Diputus pacar, nilai ujian jelek, motor tabrakan, kaki bengkak, dan sakit kepala. Doakan aku supaya dilepaskan di kutuk ini ya, Ma. Benarkah itu kutuk keturunan? Apakah konsep kutuk keturunan ada di dalam Alkitab? Kutuk keturunan adalah keyakinan bahwa dosa atau kesalahan leluhur berdampak pada keturunan mereka. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa seseorang bisa terkena kutuk hanya karena kesalahan nenek moyangnya. Apa yang dialami si pemuda adalah peristiwa hidup biasa yang bisa menimpa siapa saja. Dan mungkin ada bagian dari kesalahan pribadi yang Tuhan izinkan untuk mendidik dan membentuknya. Penganut kutuk keturunan mengutip Keluaran 20 ayat 5, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Namun ayat ini berbicara tentang generasi yang tetap membenci Tuhan, bukan soal kutuk turun-temurun. Buktinya ayat berikutnya dalam Keluaran 20 ayat 6 menyatakan, Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Dalam Ulangan 24 ayat 16 menegaskan, ayah-ayah tidak boleh dihukum mati karena anak-anaknya, dan anak-anak tidak boleh dihukum mati karena ayah-ayahnya. Setiap orang harus dihukum karena dosanya sendiri. Sebagian orang menganggap Mephiboset terkena kutuk keturunan karena Saul, kakeknya. Mereka melihat Mephiboset yang pincang, tidak menerima tahta dan menyebut dirinya anjing mati sebagai bukti adanya kutuk. Tapi Alkitab menjelaskan hal yang berbeda. Pertama, Mephiboset pincang bukan karena kutuk, tapi karena kecelakaan saat kecil. Dalam 2 Samuel 4 ayat 4, pengasuhnya mengangkatnya lari tetapi buru-buru ia jatuh lalu menjadi timpang. Kedua, ia tidak menerima tahta bukan karena dosa Saul, tapi karena tahta telah ditetapkan Tuhan bagi suku Yehuda. Dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ketiga, ucapan anjing mati dalam 2 Samuel 9 ayat 8 adalah ungkapan kerendahan hati bukan tanda kutuk. Karena Daud justru menunjukkan anugerah besar padanya. Dalam refleksi diri, pertama, tafsirkan firman dalam konteks Keluaran 20 ayat 5 bukan soal kutuk keturunan, tapi tentang umat yang tetap hidup dalam dosa penyembahan berhala seperti leluhurnya. Kedua, jangan mudah menyalahkan leluhur. Mephiboset menjadi timpang bukan karena Saul, tapi karena kecelakaan. Ia tidak menerima tahta karena rencana Tuhan. 3. Hormati orang tua. Dalam Efesus 6 ayat 2-3, hormatilah ayah ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kabar baiknya, kita tidak perlu takut kutuk keturunan, karena Kristus telah menebus kita. Dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan sampai 19, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.